Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah memasuki minggu yang ke-18 setelah Trinitatis dengan topik minggu kepemimpinan yang menghamba. Melalui ibadah hari ini kita diingatkan untuk hidup di dalam kerendahan hati dan melayani satu sama lain. Tidak dipenuhi dengan ambisi duniawi yang cinta akan kekuasaan dan hidup dalam kesombongan, tetapi menghambakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan Sang Pemilik kekuasaan. Seperti Tuhan Yesus yang memberikan dirinya untuk melayani, kita pun terpanggil untuk meneladaninya. Datanglah dengan beria-ria memuji Dia di dalam hati yang taat dan tunduk sujud di hadapannya. Marilah kita memasuki hadirat-Nya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 17 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 150 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu yang ke-18 setelah Trinitatis tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 12. Demikian bunyinya. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian bunyi hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita kembali puji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 165 ayat 2 sampai ayat 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami
kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan menyesali karena dosa kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Hapuskanlah dosa dan kejahatan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman di dalam darahnya. Kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 757 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu yang ke-18 setelah Trinitatis hari ini yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai ayat 23. Demikian bunyinya. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepada. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungmu. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya.
Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 140 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 666 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu yang ke-18 setelah Trinitatis diambil dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai
mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom. Firman Tuhan yang tadi sudah bersama kita baca dan renungkan mengenai perbincangan Yesus dengan murid-muridnya, di mana di tengah perbincangan ini ada dua orang murid yang bernama Yohanes dan Yakobus, anak Zebedeus, bertanya kepada Yesus. Di dalam pertanyaan itu mereka memberikan permintaan, menawarkan permintaan kepada Tuhan Yesus. Mereka meminta supaya mereka diberikan kedudukan di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar ungkapan secara spontan yang diucapkan seseorang ketika dia mendengarkan kabar temannya berhasil atau temannya memperoleh kesuksesan. Dia mengatakan, "Wah, kamu sudah menjadi orang ya," katanya. "Kamu sudah hebat, kamu sudah berhasil. Saya tidak menyangka." Artinya menjadi orang yang berhasil di dalam hidupnya, atau istilah yang lain, ketika seseorang mengatakan kamu sudah menjadi orang, berarti itu menggambarkan bahwasanya temannya itu
walaupun anak-anak ketika menerima pertanyaan itu belum sepenuhnya memahami pertanyaan daripada orang tuanya. Tampaknya kedua murid Yesus ini yang di dalam perikop khotbah kita, yaitu Yakobus dan juga Yohanes, tidak luput dari keinginan untuk menjadi orang yang besar, orang yang mulia, orang yang berhasil, orang yang sukses. Dan hal ini terungkap ketika Yesus dan murid-muridnya sedang di dalam perjalanan ke Yerusalem. Bisa kita baca di ayat 32. Mungkin mereka berpikir bahwa di Yerusalem Yesus akan mendirikan kerajaan atau akan memerintah sebagai Raja Israel yang sudah lama dinanti-nantikan oleh para murid dan seluruh bangsa. Bila nantinya Yesus telah menjadi Raja dan dia memiliki otoritas, dia memiliki kuasa, alangkah hebatnya bila bisa menjabat sebagai menteri. Itu yang diharapkan oleh kedua orang murid itu. Itu yang diharapkan oleh Yakobus dan Yohanes itu, karena mereka memahami bahwasanya Yesus itu adalah Mesias, tetapi Mesias atas kerajaan dunia. Ketika Yesus datang sebagai Mesias, kedua murid ini atau bahkan orang-orang banyak yang lainnya tidak benar-benar memahami bahwasanya kerajaan yang Tuhan Yesus mendirikan bukanlah kerajaan secara duniawi, bukanlah kerajaan yang ditunjukkan oleh raja-raja yang selama ini memerintah di tengah kerajaan bangsa Israel atau di tengah kerajaan Yunani, tetapi kerajaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudaraku, itulah sebabnya di dalam perjalanan itu Yohanes dan Yakobus dengan cepat-cepat mereka seolah-olah mereka terburu-buru untuk mempertanyakan ini, untuk mengajukan permintaan ini kepada Yesus. Mereka mengatakan, perkenankanlah kami untuk duduk di dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Dari pertanyaan ini mereka terlihat bahwasanya ketika mereka bisa nanti menduduki kedudukan yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus memerintah satu kerajaan, maka mereka sudah menjadi orang yang besar. Maka mereka sudah memenangkan perjuangannya selama ini mendekati Tuhan Yesus, atau maka mereka sudah menganggap dirinya itu berhasil atau sukses ketika mereka berdua bisa duduk di samping Tuhan Yesus ketika Yesus nantinya telah memimpin atau memerintah bangsa itu. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi orang yang besar menurut orang murid ini adalah memiliki jabatan atau kedudukan, menjadi pejabat di dalam pemerintahan atau menjadi pejabat di sebuah kerajaan. Mendengar permintaan mereka ini, Yesus paham, Yesus mengerti bahwasanya murid-murid tidak betul-betul memahami makna daripada kedatangan Yesus. Yesus mengerti bahwasanya permintaan daripada murid adalah permintaan yang sementara, permintaan yang hanya didorong oleh nafsu duniawi, permintaan yang hanya didorong oleh keinginan-keinginan duniawi saja. Sehingga Yesus meluruskan pemahaman para murid dan dia melanjutkan dengan perbincangan yang berikutnya. Yesus menanyakan, apakah engkau tahu apa yang kamu minta itu? Yesus ingin memberikan pemahaman bahwasanya kebesaran atau kemuliaan itu bukanlah dengan cara yang demikian, atau kebesaran yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukanlah dengan cara yang seperti ini, tetapi kebesaran atau kemuliaan itu harus ditempuh melalui jalan penderitaan dan pengorbanan. Itu yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka. Dan itu yang diumpamakan oleh Yesus dengan istilah meminum cawan dan dibaptis itu. Kalau kita baca lagi kembali di sini, Tuhan Yesus mengumpamakan dengan meminum cawan dan juga dibaptis seperti yang Yesus terima. Sekalipun mereka sanggup menempuh dengan jalan penderitaan dan pengorbanan, namun posisi yang mereka minta hanya Tuhan Allah Bapa saja yang menentukan. Posisi itu tidak bisa diminta kepada siapapun. Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa kebesaran dan kemuliaan seseorang tidak dapat melalui jabatan tertentu. Apapun jabatannya, entah itu menteri, presiden, raja, pendeta, ataupun penatua dan lain sebagainya, semua jabatan itu tidak serta-merta menjadikan seseorang itu mulia, menjadikan seseorang itu sebagai orang yang besar. Buktinya, banyak orang yang menjabat sebagai raja dan pembesar-pembesar di dunia ini, tetapi perilaku
berjiwa besar. Tetapi justru di dalam melakukan jabatannya ada banyak orang penguasa-penguasa yang menunjukkan jiwa yang kerdil dengan memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan kekerasan. Salah satu ciri orang yang besar adalah berjiwa besar, dan orang yang berjiwa besar tidak akan merugikan siapapun juga, apalagi sampai merugikan dan menindas orang yang kecil, rakyatnya, dan orang-orang yang tidak mampu. Sebagai contoh, apa yang terjadi di Myanmar ketika para biksu dan rakyat memprotes kebijakan pemerintah militer. Mereka dihadang oleh senjata dan ditembaki. Di dalam peristiwa ini saudara-saudaraku, mana yang dapat disebut sebagai orang yang besar, yaitu para biksu yang rela mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan kebenaran. Pemerintah yang dituntut di sini atau para militer itu adalah orang-orang yang besar secara kedudukan, tetapi mereka memiliki jiwa yang kerdil karena mereka di dalam menjalankan kepemimpinannya tidak bertanggung jawab, dan mereka semena-mena melalui perbuatan mereka, melalui tingkah laku mereka itu sebenarnya mereka sudah tidak menunjukkan lagi sebagai orang yang besar. Nah, sehingga Bapak Ibu memahami orang yang besar, orang yang mulia, orang yang berhasil itu kalau dari sudut kekristenan atau dari sudut pandang Tuhan Allah, bukanlah dengan hanya memiliki kedudukan yang tinggi di dunia, tetapi dia juga harus bisa atau seiring dengan sikapnya, hatinya, pikirannya yang memiliki jiwa yang besar. Nah, jika seseorang memiliki jiwa yang besar tetapi kedudukannya tidak mumpuni untuk menjadikan dia sebagai orang yang besar, tetapi dia di hadapan Tuhan adalah orang yang besar. Saudara-saudara yang terkasih, karena itulah Yesus berkata, siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan, dan siapa yang ingin menjadi terkemuka, terpandang, terhormat, hendaklah ia menjadi hamba bagi semuanya. Bisa kita baca di ayat 43 dan 44. Kebesaran dan kehormatan menurut Yesus bukan datang dari sebuah jabatan, tetapi dari kerendahan hati yang mendalam sehingga mau melayani sesama, bahkan melayani sebagai seorang hamba. Apa artinya melayani sebagai hamba? Artinya melayani dengan memberi diri, memberi hidupnya, dan memberi totalitas kehidupannya seluruhnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Semua yang dikatakan Tuhan Yesus ini telah dilakukannya sebagai teladan bagi kita. Nah, sekarang kita yang melanjutkan, kita jadikan Yesus sebagai patron di dalam kehidupan kita. Kita jadikan Yesus, kita jadikan setiap pelayanan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan dan tunjukkan selama hidupnya itu menjadi pola bagi setiap perkataan, perbuatan, dan pikiran kita, agar seluruhnya di dalam kehidupan kita benar-benar dibingkai oleh teladan daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, melalui renungan ini sedikit kita dapat belajar tentang dua hal. Yang pertama yaitu mengenai kebesaran. Kebesaran dan kemuliaan tidak datang begitu saja pada orang yang menjabat suatu jabatan, baik itu di dalam suatu perusahaan atau pemerintahan. Tetapi jabatan biasanya akan mengiringi orang-orang yang memiliki kebesaran jiwa atau orang-orang yang berjiwa besar. Jikalau seseorang yang memiliki jiwa yang besar, seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, maka secara otomatis dia di hadapan Tuhan akan dimampukan menjadi orang yang besar. Tetapi jikalau dia memiliki kebesaran itu hanya karena kedudukan yang dia miliki di dunia, tetapi tidak serta-merta atau tidak seiring dengan perbuatan, dengan karakter dia berjiwa besar, memiliki hati yang luas, memiliki pikiran yang lapang, maka sebenarnya dia adalah orang yang kecil di hadapan Tuhan. Nah, ciri-ciri orang yang berjiwa besar ini yang pertama, ia tidak akan mengejar jabatan, ia tidak haus akan kedudukan, dan tidak takut kehilangan jabatan atau kehormatan dan wibawanya, melainkan ia akan rela merendahkan diri dan melayani. Jika seseorang sudah menjadi pemimpin di sebuah perusahaan, tetapi kepemimpinannya dia lakukan untuk menghambakan dirinya kepada Tuhan, yang menempatkan dia, yang memutus dia menjadi pemimpin di sebuah perusahaan itu, di sebuah lembaga atau di sebuah tempat dia bekerja, beraktivitas, maka sebenarnya dia
supaya anak-anak ini takut kepadanya, supaya anak-anak ini tunduk atau supaya sungkan, tetapi dengan cara menakuti anak-anak ini adalah cara yang salah. Sebab wibawa atau kebesaran seorang orang tua, wibawa daripada orang tua bukan harus ditunjukkan dengan suara yang kuat atau bukan ditunjukkan dengan sikap yang kalem, dengan wajah yang seram, tetapi ketika orang tua menjadikan anaknya sebagai sahabat atau menjadikan anaknya sebagai murid-murid, anak-anak yang membutuhkan kasih sayang, maka sebenarnya orang tua yang sudah melakukan tugasnya melayani Tuhan melalui anak-anak. Saudara-saudari, Tuhan berkata melalui firman-Nya pada saat ini, apa yang menyebabkan orang-orang ingin menjadi besar? Karena dia memiliki cita-cita dan harapan yang tinggi. Ketika dia ingin memperoleh cita-cita dan harapan yang tinggi, sebenarnya dia harus siap untuk memperhambakan dirinya kepada Tuhan yang memberikan kuasa dan juga memberikan berkat kepadanya. Nah, sepintas memang hal ini aneh, tapi sebenarnya dunia ini juga telah membuktikan kebenaran dari ucapan Tuhan Yesus di dalam perikop kita ini. Tuhan berkata, jikalau engkau ingin menjadi besar dan terkemuka, kuncinya adalah sederhana, yaitu dengan melayani dan menghamba. Ini adalah hal yang bertolak belakang dengan pengetahuan dunia. Kalau dunia katakan jikalau engkau ingin menjadi mulia, maka engkau harus memiliki kuasa yang besar, menguasai orang-orang yang ada di sekeliling, menekan orang-orang yang ada di sekitar, supaya mereka tunduk kepadamu. Tetapi kalau Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau ingin menjadi orang yang besar dan terkemuka dan mulia, maka engkau kuncinya adalah hidup di dalam kesederhanaan dan mau melayani dan menghamba. Ini sepintas memang menjadi ungkapan yang aneh atau saran resep yang aneh bagi kita, tetapi sebenarnya dunia ini juga telah membuktikan, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan orang-orang Tionghoa yang berdagang pada umumnya maju dan menjadi lebih besar di dalam ekonomi, karena mereka memiliki untuk pembeli adalah raja, sehingga harus dilayani dengan baik. Apa yang membuat Bank BCA menjadi salah satu bank terbesar di negeri ini? Karena motonya adalah pelayanan. Dan apa yang membuat gereja Tuhan berkembang menjadi besar hingga pada saat ini? Gereja kita kuncinya adalah karena jemaatnya dan pelayannya hidup saling melayani. Apa yang membuat sebuah keluarga utuh, lestari dan bahagia? Kuncinya adalah karena anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak saling melayani, saling merendahkan diri, dan saling memaafkan, serta saling menerima satu terhadap yang lain. Pemimpin yang disadari dan suami serta ayah yang dihormati adalah mereka yang mau melayani dan memberikan dirinya, rela berkorban untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk orang-orang yang dipimpinnya, dan untuk keluarganya. Apabila Anda sebagai pribadi, keluarga, gereja, bahkan bangsa ini memiliki kerendahan hati dan rela berkorban bagi keluarga, bagi suami, istri, anak-anak, dan bagi orang tua, bagi gereja, bagi bangsa ini dan bagi sesama, maka kebesaran dan kemuliaan dan kehormatan hidup tidak perlu lagi kita kejar, karena semua ini justru akan mengiringi kehidupan Anda dan setiap orang yang berjiwa besar. Saudara-saudara, sekali lagi, Kristus lain menjadi teladan bagi kita. Dia memiliki sifat penguasaan diri, walaupun Kristus memiliki hak untuk meninggikan dirinya, tetapi dia tidak memakai itu. Justru dia datang ke dunia ini untuk menghambakan dirinya, untuk melayani, untuk mempersembahkan, mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita, umatnya, menyelamatkan kita, memberikan kehidupan yang layak, memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Itu semuanya adalah buah daripada pelayanan dan penghambaan Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini.
Kami puji kami sembah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa yang maha baik, atas segala kasih karunia Tuhan, kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah online ini. Kami menyerukan nama Tuhan di dalam persekutuan kami. Kami menaikkan dalam pujian, doa syukur kami, dan mempersembahkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman. Semuanya kami persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan sudah kami renungkan, sudah kami pelajari. Kami belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajari kami, agar kami mau menjadikan diri kami sebagai hamba-hamba yang taat dan setia kepada-Mu, sebagai hamba yang mau melayani. Sebab Engkau ya Tuhan Yesus yang menjadi teladan bagi kami. Engkau sudah lebih dahulu menunjukkan itu kepada kami, dan setiap pelayanan-Mu itu kami nikmati hingga pada saat ini Tuhan. Kami memperoleh kehidupan yang kekal dan keselamatan. Buah daripada pelayanan Tuhan ada hingga pada saat ini kepada kami. Dan Engkau juga mengajar kami Tuhan untuk dapat meneladani-Mu sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai Tuhan bagi kami. Ajari kami Tuhan, agar dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, di tengah keluarga, di tempat kami bekerja, di tengah lingkungan kami, dan di tengah gereja ini kami mau melayani satu terhadap yang lain. Kami mau memperhambakan diri kami Tuhan hanya kepada-Mu melalui tindakan yang baik, tindakan kasih, mendatangkan kasih, sukacita dan damai di tengah lingkungan kami, dimanapun Tuhan kami Engkau tempatkan untuk bekerja. Ajari kami Tuhan, jikalau kami memerintah di satu lembaga, yayasan, atau sebagai pemimpin di satu kedudukan, Engkau kiranya yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, agar kami dengan hati yang taat dan tunduk melakukan semua tugas itu, dan di dalam kerendahan hati kami terima kami sama Tuhan tugas yang besar itu, agar kami benar-benar menjadi pemimpin yang mau melayani. Tuhan, Engkau adalah Tuhan bagi kami, Engkau adalah pemilik kami, kami adalah hamba-hamba-Mu. Engkau mampukan kami Tuhan untuk menjadi hamba-Mu, Engkau mampukan kami untuk menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan mulut Tuhan, untuk memerintahkan dan menyaksikan akan kebesaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman. Engkau kuatkan kami dan bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja di dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran kami masing-masing. Engkau berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing, dimanapun Tuhan mereka berada. Engkau hadir di dalam setiap persekutuan jemaat-Mu. Engkau yang memimpin Tuhan setiap ibadah, dan Engkau juga yang memberikan kepada mereka kesehatan, kesempatan untuk boleh bersekutu di tengah gereja-Mu ini nantinya. Bagi jemaat yang di dalam kondisi kurang sehat, Engkau yang menjadi tabib yang ajaib bagi mereka Tuhan. Engkau lawan mereka, Engkau berikan kesehatan, pulihkan Tuhan tenaga mereka, berkati setiap tenaga medis dan keluarga yang membantu perawatan dan pengobatannya. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang bersuka cita karena pertambahan umur, karena menerima berkat-berkat Tuhan. Engkau kiranya mengingatkan mereka senantiasa untuk menjadikan dirinya sebagai saluran berkat, dan mengingat akan berkat itu hanya datangnya daripada Tuhan, dan menjadikan dirinya sebagai puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang bergumul karena permasalahan di dalam kehidupannya. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau teguhkan hati dan pikirannya, agar dikala susah, dikala bergumul, mereka tetap mengandalkan Tuhan saja. Berkati Tuhan anak-anak jemaat dari mulai kecil hingga yang sudah bekerja, yang jauh dan yang dekat dari sisi keluarga. Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan mereka. Tuhan, kami umat-Mu bergumul karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau kiranya yang memulihkan dunia ini. Engkau lalukan Tuhan wabah ini. Engkau lalukan Tuhan pandemi COVID-19 ini Tuhan dari muka bumi ini. Dan secara khusus seluruh jemaat-Mu Kristen yang ada di seluruh dunia ini, Engkau kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan dan melindungi senantiasa mereka. Berkati pemerintah
masa-masa pandemi ini Tuhan, seluruh umat-Mu senantiasa mengandalkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu di dalam satu minggu ini. Kau kiranya memberangkatkan kami dan memberkati setiap rencana kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku MT nomor 518 ayat 1 sambil memberikan persembahan yang kedua. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan